Misalkan Mas Norman itu bagian HRD, cari karyawan itu cari yang pintar atau yang jujur kalau disuruh milih? Jujur, Pak. Iya. Kalau orang pintar itu, kalau nggak jujur, nanti ngerusak. Tapi kalau orang jujur, minterinya gampang. Jujur ini kan akhlak. Akhlak ini kan adab. Adab ini kan HPS. Kemudian Nabi, ya Islam berkembang di dunia. Apakah karena mereka membaca Al-Quran sama hadis? Enggak. Awalnya itu karena akhlaknya baginda Rasul yang mulia. Karena akhlak lah, akhirnya Islam mengembang di dunia. Sama. Kalau misalkan saya orang tua punya anak. Kalau saya, mohon maaf kalau salah. Jangan ajari anakmu pintar. Tapi ajari anakmu untuk soleh. Atau soleha. Kalau menurut saya, karena kalau anak pintar, nanti kalau gede dia lupa sama orang tuanya. Ngurusin istrinya, ngurusin anaknya. Berapa banyak anak itu pintar lupa sama orang tua. Coba tanya kepada yang hadir. Kapan terakhir kau telepon ibumu? Kapan terakhir kau traktir ibumu? Ingat gak ulang tahun ibumu kapan? Kita lupa karena kita pintar. Tapi kalau anak kita soleh, maka dia akan menjadikan orang tuanya sebagai raja. Dan ketika orang tuanya jadi raja, maka hidup si anak akan seperti raja. Sama dengan mitra. Kalau saya mitra, jangan ajari mitra itu untuk pintar dulu. Tapi ajari mitra untuk akhlak dulu, HPS dulu. Nanti kalau mitra kita itu HPS-nya bagus, dia akan tahu memuliakan guru. Tapi kalau mitra itu pintar, mesti ninggalin guru. Pastilah, kalau pintar itu aku juga bisa gitu. Halo mitra yang pintar. Pasti ninggalin guru, pasti ninggalin karena dia nggak berakhlak. Makanya Bapak kan bilang, udah HPS-nya diperbaiki aja, nanti rezeki ngejar kita kok. Nggak usah fokus jualan, nanti terjual. Saya itu nggak pernah loh, Mas Aris ngomong produk, tapi kan bulan ini omset bisa sebulan 2 miliar. Namanya terjual. Jadi yang jualan malaikat. Malaikat tambah kerjaan. Ya, jadi kalau saya jadikan mitra itu sebagai HPS-nya ditanamkan yuk pikiranmu positif. HPS itu setiap kajian itu selalu diingatkan pentingnya itu. Bahkan saya ada istilah gini Mas Nyoman ya. Impian kita itu kan sama toh, pengen bahagia dunia akhirat, pengen freedom finansial. Kalau kita pengen freedom keuangan, freedomkan dulu dari prasangka, freedomkan dulu dari rasa amarah. Rasa iri dengki. Kalau kita nggak bisa memfreedomkan iri dengki, jangan harap freedom finansial. Bullshit, nggak mungkin. Freedomkan dulu gitu loh. Jadi kalau memang itu rezeki, pasti milik kita. Kalau bukan, Allah pasti ganti yang baru. Itu keyakinan saya. Karena rezeki itu tidak pernah nyasar, nggak pernah salah alamat. Bahkan misalkan ini, pokoknya rezeki itu nggak pernah salah alamat lah. Dia tahu tuannya lah. Jadi kalau itu seakan-akan rezeki kita, itu perasaan kita saja, Mas Jaman. Saya itu pernah loh beli ayam, mau saya makan, tak taruh di antrinya lama itu ayam itu. Tak taruh di meja, saya ke kamar mandi dulu. Sebentar kok, balik itu ayam saya hilang di gondol kucing. Saya nggak bisa. Oh dasar kucing ngeyel kamu. Kamu nggak punya HPS. Ya kata kucingnya eong gitu ya. Ya saya sederhana. Berarti ini memang rezekinya kucing ini. Ini memang rezekinya kucing, bukan rezekinya saya. Saya aja terlalu pede merasa rezeki saya sudah kucing, ini rezekimu gitu. Paham ya? Emang rezekinya kucing itu. Kita nggak usah berdebat sama kucing. Wah itu punya aku loh itu. Aku yang beli. Aku yang antri. Gitu ya. Kata kucing, ih nggak malu sama kucing gitu. Jadi memang rezeki itu nggak betul asik gitu loh. Jadi kalau rezeki itu nggak kemana. Makanya kadang lucu kalau kita itu takut rezeki kita itu ketukar, nggak mungkin tertukar. Jadi itu kemudian yang ketiga, kalau saya pertanyaan Pak Harun kan mitranya banyak, itu pasti ada yang A, B, C, D, E, F, G, I ya. Sederhana Mas. Kalau begini, kalau mitra punya cara baru, cara yang berbeda, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau kamu yakin dengan caramu itu sukses, nggak apa-apa. Cuma ingat, kalau kamu butuh sesuatu, aku ada untukmu. Gitu aja cukup. Kamu boleh punya cara apapun. Tapi ingat, ketika kamu sudah mentok, kamu kehabisan ide, kamu minta tolong, ingat, ayahmu siap membantumu. Aku ada untukmu. Selesai. Namanya juga anak-anak.
Itu sih kalau saya HPS itu asik kok, kalau ngomong HPS itu asik. Hati itu tentram, hati itu damai, bahagia gitu. Apa ya? Ya seneng aja, jadi nggak ada rasa khawatir itu, karena nggak mungkin kok rezeki ketukar. Nggak mungkin lah. Jadi asik, jadi kita nggak pernah ketakutan berhadapan dengan orang lain itu. Makanya istilah saya gini, kalau kita saingan sama Miss Dewi gitu, misalkan saya saingan sama Miss Dewi atau Mas Nyoman, yang saya lihat bukan strateginya. Yang saya lihat adalah seberapa banyak anak yatim yang dibantu Miss Dewi. Kalau yang dibantu Miss Dewi lebih banyak, wajar kalau saya kalah rezeki. Gitu aja saingannya. Makanya saya tuh khawatir pesaing saya itu sedekahnya lebih banyak daripada saya. Pasti saya kalah. Tapi kalau soal teknis itu hanya 1% kok. Makanya kalau saya itu khawatir, wow, ibaratnya loh, grup sebelah itu salut saya, kenapa? Sedekahnya lebih gede daripada saya. Ini saya baru khawatir, ini saya bisa kalah. Tapi kalau hanya soal teknis, enggak lah. Kalau menurut saya, makanya saya lagi ngintip sedekahnya Miss Dewi berapa ini gitu. Kalau sebulan Miss Dewi 100 juta, saya harus 200 juta. Maka Miss Dewi akan sulit ngejar saya. Ini keyakinan saya gitu loh. Semuanya saya khawatir kalau pesaing saya sedekahnya lebih banyak, senyumnya lebih banyak, menolongnya lebih banyak, pedulinya lebih banyak. Ya sudah, saya harus mengakui dia sebagai guru saya. Masya Allah. Itu kan.